Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panitia pemungutan suara Desa Panyindangan untuk pemilu tahun 2024. Gerakan Sadar Pemilu, Pemilih Berdaulat, Negara Kuat. Pendidikan politik bagi pemilih, pemula demi pemilu berkualitas. Di mana urgensi pendidikan pemilih. Ayat 34, pasal 1 bab 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Syarat pemilih. Pertama, WNI yang pada hari pemungutan berumur 17 tahun atau lebih, sudah atau pernah kawin. Yang kedua, untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, WNI harus terdaftar sebagai pemilih. Yang ketiga, untuk terdaftar sebagai pemilih harus memenuhi syarat. Tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum. Yang ketiga, berdomisili di daerah bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Kemudian yang keempat, apabila WNI yang telah terdaftar memilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat, tidak lagi dapat menggunakan hak pilihnya. Itulah syarat pemilih. Selanjutnya, pemilih pemula adalah WNI yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara baru pertama kali memilih karena sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah menikah, yang punya hak pilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Karakter pemilih pemula: belum pernah memilih atau melakukan pemungutan suara di dalam TPS tempat pemungutan suara, belum memiliki pengalaman memilih, memiliki antusiasme yang tinggi, kurang rasional, biasanya memilih muda yang penuh gejolak semangat, dan apabila tidak dikendalikan akan memilih efek terhadap konflik-konflik sosial dalam pemilu. Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya cukup besar, memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu. Kita ketahui pemilih Indonesia tahun 2019 berjumlah daftar pemilih tetap 192.866.254. Dan untuk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 pemilih berjumlah 29,02 juta. Untuk Kabupaten Garut, pemilu tahun 2019 pemilih tetapnya 1.895.779. Dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dari pemilu tahun 2009 73,86%, pemilu tahun 2014 73,91%, dan pemilu tahun 2019 mencapai 78,20%. Untuk data pemilih pemula, pemilu tahun 2019 itu pemilih pemula mencapai 2,5%. Dari 192 juta pemilih, sekitar 5,5 juta 35.887 jiwa pemilih pemula. Kemudian selanjutnya, untuk daftar pemilih berdasarkan generasi pada DPT tahun 2024. Untuk pemilih generasi Z, usia 17-24 tahun mencapai 23%. Generasi milenial 25 sampai dengan 39 tahun itu 32%. Kemudian generasi X 40-55 tahun mencapai 28%, dan generasi baby boomer 56 sampai 76 tahun mencapai 15%, dan di atas 77 tahun atau disebut free boomer yaitu mencapai 3%. Jumlah DPT pemilu tahun 2024 untuk Kabupaten Garut 1.999.061 jiwa. Untuk selanjutnya kita ketahui dulu yang namanya demokrasi. Demokrasi diperkenalkan pertama kali di Athena, Yunani sejak abad 5 sebelum Masehi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos atau kratain. Demos artinya rakyat, kratos atau kratain artinya pemerintahan. Jadi demokrasi artinya pemerintahan rakyat, atau disebut juga sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan pemilu itu merupakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, di mana siklus demokrasi dimulai dari pemilu tahun 1955 yang disebut dengan masa parlementer. Kemudian pemilu 1971 sampai dengan pemilu 1997 itu dinamakan masa Orde Baru. Kemudian pemilu 1999 itu masa reformasi. Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 itu pemilu untuk memilih DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan wakil presiden. Pengertian pemilu dan pemilihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 1, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pengertian pemilihan berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 pasal 1. Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten atau kota dan wali kota untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung dan demokratis. Regulasi pemilu di Indonesia yang menjadi landasan pemilu diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2, pasal 6A, pasal 18 ayat 3, ayat 4, pasal 19 ayat 1, pasal 20, pasal 21, pasal 22C ayat 1, pasal 22E. Kemudian Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU, peraturan Badan Pengawas Pemilu atau Perbawaslu, peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tujuan pemilu berdasarkan pasal 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, di mana tujuan pemilu ada 5. Yang pertama, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Yang kedua, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Kemudian yang ketiga, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Yang keempat, memberikan kepastian hukum dan pencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Dan yang kelima, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 2 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 pasal 2, di mana pemilu adalah luber-jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian prinsip penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 167 ada 11 tahapan pemilu. Yang pertama, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan. Kemudian yang kedua, pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Yang ketiga, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Yang keempat, penetapan peserta pemilu. Yang kelima, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Yang keenam, pencalonan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Yang ketujuh, masa kampanye pemilu. Yang kedelapan, masa tenang. Yang kesembilan, pemungutan dan penghitungan suara. Yang ke-10 penetapan hasil pemilu. Dan yang ke-11 pengucapan sumpah dan janji. Kemudian yang menjadi persoalan pemilu tahun 2019. Yang pertama adalah terpolarisasi. Yang kedua politik identitas. Yang ketiga penyebar isu dan mudah termakan isu. Yang keempat pragmatis atau terlibat dalam money politik. Yang kelima adalah emosional atau mudah terprovokasi. Pemilih cerdas harus memiliki 3 hal. Yang pertama pemilih yang rasional. Yang kedua, pemilih yang mandiri. Yang ketiga, pemilih yang bertanggung jawab. Rasional, mandiri, bertanggung jawab. Pemilu 2024 tidak sekedar formalitas prosedur demokrasi, tapi memiliki makna dan perubahan kepada arah yang lebih baik. Tentunya, mari kita semua sama-sama untuk cek di halaman cek dptonline.kpu.go.id. Masukkan nomor NIK kalian akan tahu di mana kalian akan melaksanakan pencoblosan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ingat, Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024, mari kita sama-sama berbondong-bondong datang ke TPS. Pemilih berdaulat, negara kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.